cuan, we be getting money. Cuan. Dan kali ini kita bahas ini teman-teman ya, jangan lakukan ini saat mulai merintis usaha. Nah, video ini ditujukan untuk salah satu subscriber Fajar Daily yang komen di YouTube ini, Bang, saya lagi mau merintis usaha, apa sih tips-tipsnya gitu ya. Kita akan bagi tips yang jangan dilakukan. Ini sesuai dengan pengalaman saya dulu guys ya. Dulu saya merintis buka toko alat listrik dan bahan bangunan tahun 2015. Nah, saya akan share info, inilah kesalahan yang udah saya lakukan. Biar teman-teman yang mau merintis usaha itu nggak ngelakuin hal yang sama ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama teman-teman ya. Yang pertama itu jangan pernah memberikan hutang saat teman-teman itu lagi merintis. Ini pengalaman saya dulu waktu awal-awal buka toko. Itu mungkin 1 atau 2 bulan setelah buka toko itu ada orang yang datang. Terus dia istilahnya pengen ngambil barang dulu, terus bayarnya akhir bulan pas gajian. Dia bilang seperti itu. Nah, udah kita kirim kan, saya udah percaya aja lah, namanya merintis. Lagian orangnya juga nggak jauh juga dari toko gitu ya. Nah, kita kirim tuh, terus akhir bulan kita tagih tuh nggak bisa teman-teman. Susah banget, berbelit-belit lah, apalah, pokoknya ribet lah. Udah, abis itu tiap bulan ditagih itu nggak keluar-keluar. Itu berapa ruginya? 8 juta teman-teman. Waktu itu dia belinya macam-macam tuh, keramik, semen lah, macam-macam. Pokoknya totalnya 8 jutaan lah. Nah, itu kita sampai sekarang, dari tahun 2015 sampai sekarang duitnya nggak balik. Nah, itu pengalaman saya ngasih hutang, itu pas waktu merintis usaha. Itu, waduh. Kenapa kita jangan memberikan hutang waktu merintis usaha? Nah, kecuali teman-teman model bisnisnya pinjam-meminjam ya, simpan-pinjam gitu, beda lagi. Kalau ini kan saya toko gitu ya. Kenapa alasannya jangan istilahnya ngasih pinjaman waktu di awal? Karena teman-teman waktu di awal tuh uangnya pasti sedikit. Uangnya pasti terbatas. Karena lagi merintis uangnya terbatas kan harusnya muter. Gitu kan, muter. Kita jual, dapat duit buat gula lagi kan, seperti itu kan harusnya kalau lagi merintis usaha. Dan sekali teman-teman ngasih hutang, walaupun dia janjinya manis-manis lah apalah sore, itu Mas Bro jangan percaya ya. Jangan percaya pada jangan gampang percaya lah, karena orang itu suka belinjani. Nah, ternyata orang yang saya kasih pinjam itu ternyata pas waktu saya telusuri udah berbulan-bulan nggak dibayar gitu ya. Ternyata dia udah hutang juga di toko-toko lain teman-teman. Toko-toko lain dia hutang di sana, hutang di sana, hutang di sana, dan nggak bayar juga. Jadi saya kena juga gitu ya. Dan orangnya di situ udah di blacklist sama tetangganya seperti itu, tapi ya tetap aja kita kena gitu ya. Jangan sampai. Jadi kalau misalnya ada yang hutang, teman-teman lagi buka toko beberapa bulan gitu ya, terus ada yang hutang, bilang aja gini, Bang, kita belum bisa ngutangin karena modal kita terbatas, duitnya muter. Udah gitu aja. Intinya jangan dihutangin. Nah, sekali teman-teman ngutangin, dia akan ngajak saudaranya buat utang juga. Nah, nggak dibayar juga. Jadi hati-hati, jangan pernah memberi hutang. Mendingan nggak dibeli daripada Mas Bro dihutangin. Seperti itu guys, dari awalnya kayak gitu. Biasanya orang yang suka ngutang di toko yang baru yang belum dikenal, itu biasanya udah ngutang-ngutang juga di toko-toko yang lain dan dia di blacklist juga. Dan sampai Mas Bro kena juga gitulah, seperti itu. Mendingan dari awal no hutang. Begitu guys. Oke, terus yang kedua Mas Bro ya, jangan memberikan diskon tanpa plan. Nah, mungkin karena ada teman, saudara atau apalah, lagi merintis usaha nih, baru-baru nih. Tadinya dijualnya 10.000. Tiba-tiba ada temen atau saudara atau apa yang beli. Tiba-tiba dikasih 7.000 harga modal atau di diskon berapa gitu. Itu jangan teman-teman. Karena kalau seperti itu nanti usaha teman-teman itu akan sulit ngitungnya. Ini untungnya berapa, itu kan nggak jelas. Tadinya biasanya harus dijual 10.000, oh dapat untung 3.000. Tapi gara-gara ada saudara atau apa yang sering ngasih diskon tanpa plan, teman-teman akan lebih sulit ngitungnya. Dan nanti di akhir bulan malah jadi bisa-bisa rugi karena terpotong beban, bayar listrik, bayar karyawan, segala macam. Nanti Mas Bro akan bingung sendiri malahan. Jadi kalau misalnya pengen bantu saudara atau pengen bantu teman, ya bantulah di hal yang lain. Jangan diskonin toko gitu ya. Misalnya ya tokonya ya oke, belinya 10.000 ya udah 10.000 aja sesuai dengan pelanggan yang lain. Nanti di suatu saat lagi kita kasih apa kan, seperti itu. Yang lain lah. Pokoknya jangan hubungan toko itu sesuai yang lain aja disamain. Jangan ngasih diskon tanpa plan. Kecuali kalau teman-teman memang planning ini mau diskon. Beda lagi ya. Dari awal memang barang ini saya mau diskon 2.000. Semua orang sama gitu. Itu nggak masalah ya. Itu namanya planning diskon. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa, kok ada saudara beli atau ada teman beli, tiba-tiba dikasih lebih murah, itu kalau menurut saya sih jangan.
karena nanti akan menghambat pertumbuhan toko teman-teman ya, karena hitungannya jadi rancu. Begitu guys ya. Nice. Terus yang ketiga yang ketiga adalah jam buka tutup toko jangan suka molor. Misalnya dari toko buka dari jam 7 sampai jam 5 gitu kan. Ya udah, bukanya gitu konsisten ya. Jadi jangan sampai itu biasanya ditulisnya bukanya jam 7 tapi baru buka jam 8 gitu ya, atau jam 9. Wah, parah. Kalau misalnya memang teman-teman nggak sanggup buka jam 7, rubah aja. Open mulai jam 8 atau open mulai jam 9 itu jauh lebih bagus daripada teman-teman nulis jam 7 opennya tapi kenyataannya buka jam 8. Itu karena bikin orang itu kecelik lah, bahasa seperti itu. Kalau orang udah kecelik gitu ya, dia nggak ke situ lagi ke depannya. Terus guys, terus tutupnya juga jangan molor. Misalnya sampai tutup jam 5 ya sampai jam 5, jangan sampai jam 4 udah tutup. Kalau memang misalnya nggak sanggup sampai jam 5, ya udah ganti aja jadwalnya. Buka tutup sampai jam 4. Betul guys ya. Nice. Terus jangan suka libur di luar jadwal. Misalnya jadwalnya seminggu sekali libur hari Minggu. Ya udah hari Minggu aja liburnya gitu. Jangan sidik-sidik mau apa libur, sidik-sidik mau apa libur. Ini mendingan jangan teman-teman ya. Kalau seperti itu nanti balik lagi nanti kecelik. Kalau udah kecelik datang kok tutup. Ini kok tutup ya? Padahal jadwalnya nggak tutup. Nggak hari libur, nggak hari merah gitu ya, nggak tanggal merah. Nah, orang-orang akan jadi kapok ke situ lagi teman-teman. Yes, itu tips yang ketiga. Terus tips yang keempat, barangnya jangan sering kosong teman-teman ya. Jadi mendingan kalau misalnya duit kita terbatas, itu produknya nggak usah nambah dulu. Misalnya kita buka toko punya barang 100 macam. Ya udah fokus aja di 100 tapi barangnya jangan sampai kosong. Kalau misalnya duitnya masih terbatas ya jangan nambah jadi 110 atau 120. Nah, kalau seperti itu nanti orang udah pernah beli di situ ya. Terus pas dia mau beli lagi kosong. Nah, itu orang akan kecewa. Mendingan dari awal nggak ada daripada udah ada terus kosong gitu loh Mas Bro bahasanya ya. Jadi kalau misalnya duitnya masih terbatas ya jangan nambah jenis produk baru lagi. Fokus aja di yang udah ada gitu ya. Kalau misalnya barang itu nggak discontinue gitu ya maksudnya, fokus aja yang penting itu ada dulu. Seperti itu guys ya, itu tipsnya aja. Biar teman-teman itu cepat dapat pelanggan dan bisnisnya cepat berkembang lah. Itu adalah 4 tipsnya, cuma 4 aja Mas Bro ya. Mas Bro bisa cari tips yang lain ke YouTuber atau influencer lain. Oke, mungkin itu cuma sedikit untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting money.